dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 35 ayat 22. Kejadian 35 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Dan kedengaran itu kepada Israel atau Yakub. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, penuh belas kasihan, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana kiranya dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah, kami dengan senang hati mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini buku yang real. Bukan dongeng, bukan mitos, tapi fakta. Alkitab menceritakan tanpa tedeng aling-aling. Tidak menutupi fakta yang buruk maupun fakta yang baik. Kira-kira 2000 tahun yang lampau sebelum Yesus lahir, ada cerita tentang seorang bernama Yakub. Yakub ini memiliki 12 anak laki, 1 anak perempuan bernama Dina, punya 2 istri, punya 2 gundik. Yang menarik, anak sulungnya yang bernama Ruben tidur dengan mama tirinya. Alkitab terus terang menyatakan itu kegagalan dalam rumah tangga Yakub, dan dikatakan Yakub tidak berbuat apa-apa. Menyatakan apa? Menyatakan bahwa Yakub sebagai papa adalah pasif. Sebab itu saya beri renungan pada saat ini, yaitu ayah yang pasif, papa yang pasif akan membahayakan keluarganya. Ibu bapak, tidak ada musuh yang lebih halus dan lebih terselubung daripada kepasifan. Kepasifan adalah musuh. Dr. James Dobson menceritakan tentang satu keadaan di penjara. Dia berkata, penjara umumnya dihuni oleh pria-pria yang diabaikan dan ditolak oleh papanya. Seorang bernama Bill Glass hampir setiap minggu melayani selama 25 tahun di dalam penjara. Dia berkata, orang yang di penjara umumnya sungguh-sungguh tidak ada satupun yang mencintai papanya. Dan 95% mereka yang diancam hukuman mati membenci papanya. Memang survei itu tahun 98, 22 tahun yang lampau. Di negara itu ada 1,2 juta orang di penjara. Dan 94% adalah laki-laki. 94% dari 1,2 juta orang. Di penjara tertentu pada hari Ibu diadakan secara gratis untuk pemberian kartu kepada narapidana untuk mengucapkan selamat Hari Ibu. Antrian panjang terjadi sampai mereka kembali lagi ke percetakan untuk mengambil kartu untuk ucapan bagi mama-mama mereka. Yang menarik, mereka ingin mengulang keberhasilan yang luar biasa itu pada hari Bapak. Ternyata pada hari Bapak tidak ada satu orang pun mengirimkan surat ataukah kartu kepada ayah mereka.
Bahkan para narapidana itu tidak tahu di mana ayah mereka. Ini menunjukkan gambaran pentingnya seorang papa bagi anak-anaknya. Masih Dr. James Dobson. Dia bertanya kepada seorang bernama Bill, pemilik perusahaan konstruksi yang besar. Dia berkata, kalau Bapak punya ribuan pekerja, apa yang Bapak cari ketika mencari pekerja-pekerja itu? Dr. James Dobson mendapat berita yang mengejutkan. Setiap orang yang mau bekerja di tempat kami, orang itu harus dicintai oleh papanya. Dan kalau dia dicintai papanya, dia menghormati papanya. Dan dia bisa bekerja dengan baik. Saya tidak akan mengerjakan pemuda-pemuda yang memberontak pada papanya. Dia akan menerima kesulitan untuk tunduk kepada otoritas di sini. Ibu bapak, melalui pelajaran yang bernilai ini kita tahu, Yakub gagal bersikap tegas, gagal mendisiplin Ruben karena pasif, mendiamkan. Kalau kita melihat tokoh-tokoh kitab suci, beberapa tokoh memiliki orang tua yang baik. Baik itu Yohanes Pembaptis dengan Zakaria dan Elizabeth, Yesus dengan Yusuf dan Marianya. Tetapi malang bagi Ruben dan adik-adiknya karena tidak memiliki figur papa sebagaimana Tuhan mau. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seorang papa minimal memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama bagi seorang papa adalah sebagai pencari nafkah. Ayah yang wajar, ayah yang normal mencari nafkah untuk keluarganya. Yang kedua, seorang papa adalah pemimpin keluarga. Kapal kalau dinakodai oleh 2 nakoda, maka kapal itu bisa karam. Satu masakan kalau yang memasak 2 koki, maka masakan itu akan tidak karuan rasanya. Seorang ayah dinasihati oleh Alkitab, jangan menyakiti hati anakmu. Jangan kasar, jangan semena-mena, jangan tidak adil. Di sini sekali lagi Yakub gagal. Dia bukan ayah yang baik, dia punya 12 anak, tapi dia pilih kasih sehingga membuat anak yang lain merasa disisihkan. Yang ketiga, fungsi ayah secara normal adalah pelindung keluarga. Ketika ada orang yang melecehkan istrinya, dia membela kehormatan istrinya. Seorang ayah sewajarnya membuat rumah tangganya aman. Pada malam hari memastikan jendela-jendela, pintu-pintu terkunci. Anak-anak harus di rumah pada jam yang disepakati. Istri dan anak merasa lebih aman jikalau papa ada di rumah. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, seorang papa yang baik seharusnya menyatakan kasih secara terbuka. Ibu bapak, semakin kita belajar Alkitab, semakin kita tahu Alkitab itu sangat-sangat relevan. Apakah jantung kitab suci? Jantung kitab suci adalah Allah begitu mencintai isi dunia, sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, mati di salib menanggung kita, dosa kita. Pada yang ketiga, Yesus bangkit dari orang mati secara ragawi, menunjukkan dia juru selamat dari dosa, menunjukkan dia Tuhan. Inilah berita, inilah kekristenan. Tanpa Yesus mati, Yesus bangkit, itu seperti bingkai foto tanpa isinya. Kekristenan hancur lebur.
Sama seperti bangunan 25 lantai, bawahnya dipapras sehingga semuanya ambruk. Injil, Yesus mati, Yesus bangkit, itulah intisari kekristenan. Lalu apa intisari etika Kristen? Intisari etika Kristen adalah kasih. Sebab itu Paulus berkata, jika aku dapat bahasa malaikat, jika aku dapat memindahkan gunung, jika aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tanpa kasih semuanya kosong melompong. Keluarga Yakub kacau, saudara. Anak satu sama lain tidak cocok. Yusuf ingin dibunuh. Yusuf dibawa ke sumur yang kering. Yusuf dijual sebagai budak. Di antara saudara tidak ada cinta kasih. Kenapa? Yakub gagal sebagai papa. Dia pilih kasih. Dia memberi Yusuf jubah yang terbaik. Dan anak-anaknya merasa disisihkan. Para orang tua, khususnya ayah, kita harus belajar Alkitab bagaimana menyatakan kasih. Pertama, kasih itu adalah memberi waktu. Anak di rumah kita akan sampai 18 tahun, 20 tahun, 21. Waktu 20 tahun kelihatannya banyak. Tapi saya mau berkata waktu itu seperti uap, cepat berlalu. Sehingga apakah kita sudah memberi waktu kepada anak kita untuk bermain, untuk berekreasi, untuk bersenda gurau? Beberapa orang tua sibuk dengan bisnisnya. Di rumah repot dengan koran, di rumah repot dengan televisi. Tidak ada waktu untuk anaknya. Tidak menghampiri acara-acara yang disenangi anaknya. Ibu bapak, kasih itu dapat dieja dengan waktu. Waktu itu artinya apa? Waktu untuk bermain, waktu berekreasi, waktu tertawa bersama, waktu bersenda gurau. Saya punya seorang dosen. Dosen ini menarik, dia punya 3-4 anak. Setiap minggu dia ajak satu anaknya untuk kencan makan siang atau makan malam. Sehingga anaknya merasa diberi waktu, diajak omong-omong, dan merasa diistimewakan. Yang kedua, bagaimanakah menyatakan kasih? Yaitu apa? Seorang papa, termasuk seorang mama, seharusnya melakukan kata Alkitab, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah, seperti kata Yakobus. Ketika kepala saudara panas, hati saudara panas, maka yang keluar adalah kata-kata pedas. Kalau hati seorang papa, hati seorang mama dipenuhi dengan kebencian, iblis akan menyalakan api itu. Tapi jikalau hatinya dipenuhi dengan kasih, Allah lah yang akan menyalakan sumber itu. Ibu bapak, seperti kata Alkitab, apa yang keluar dari lidah kita, apa yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari batin kita. Yakobus masih berkata bahwa air bisa tawar, air juga bisa asin. Air bisa memberi kehidupan, juga bisa menenggelamkan suatu kota. Banjir bandang terjadi, di mana jutaan kubik air meluluhlantahkan suatu kota. Jadi ibu bapak, air itu bisa positif, bisa negatif. Demikian pula perkataan. Perkataan kita bisa menjadi berkat, bisa seperti lancang, seperti pedang, juga bisa menjadi pohon kehidupan yang meneduhkan. Karena apa? Karena hati kita. Sumbernya di dalam batin kita. Rumah saya di kota yang
daerahnya dekat timur, juga termasuk dekat tambak. Tapi di perumahan tempat saya tinggal airnya bagus, airnya tawar. Tapi setengah kilo ke timur, 1 kilo ke timur, airnya sudah cenderung asin. Artinya apa, Ibu Bapak? Artinya lingkungan sumber kita seharusnya baik sehingga menentukan tutur kata kita. Bagaimana supaya batin kita bisa baik? Bagaimana supaya kata-kata kita bisa baik? Pertama, berdoalah saudara. Seperti Mazmur yang mengajarkan, awasilah Tuhan mulutku, berjagalah pada pintu bibirku. Ibu Bapak, kehidupan Kristiani, kehidupan sebagai papa, kehidupan sebagai mama, tidak mungkin terjadi tanpa kekuatan Roh Kudus. Yakub gagal sebagai papa. Dan kita sudah belajar banyak dari Alkitab. Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yakobus berkata, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ibu Bapak, setiap pagi berdoalah supaya kata-kata saudara menyemangati, membangun, memberkati anak cucu saudara. Yang kedua, belajarlah Alkitab. Seperti saya katakan tadi, masalah omongan itu bukan lidah saja, tapi batin. Yakub pasif. Anaknya salah, tidak ditegur. Anaknya salah, tidak dimarahi. Sehingga akibatnya dosa itu terus-menerus berjalan tanpa ada penyelesaian. Saudara dan saya harus serius, batin kita diperbarui. Mazmur berkata, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Alkitab tidak untuk dibaca saja. Kalau Alkitab banyak dibaca, itu seperti air yang memasuki pipa PVC. Hanya mengalir, tidak ada efek apa-apa. Pepatah di komputer berkata, apa yang kita masukkan di komputer akan keluar itu. Kalau saudara dan saya mendownload lagu dari Madonna, maka yang keluar adalah lagunya Madonna. Tidak mungkin lagunya Ten Lee Ching. Artinya apa? Apa yang masuk akan keluar. Kalau saudara setiap hari menonton film A, film B, film C selama 3 jam dan cuma membaca Alkitab 5 menit, saya mau tanya, batin saudara tidak ada perubahan. Apa maksudnya? Maksud saya begini, saudara dan saya harus mengkonsumsi firman Tuhan secara cukup waktu. Minimal 15 menit sampai 30 menit. Itu sudah lumayan lah, meskipun masih kurang. Tapi baik itu saudara. Saudara bayangkan setiap hari minum minuman yang bergula 3 liter. Dan diimbangi dengan brokoli 1 sendok. Hasilnya apa? 1-2 bulan atau 1-2 tahun saudara pasti kena diabetes. Brokoli yang cuma 1 sendok tidak akan ada efek apa-apa. Demikian pula, kalau saudara mau menjadi papa yang baik, menjadi mama yang baik, kata-kata saudara penuh kasih tidak hambar. Kata-kata saudara memberkati.
konsumsilah firman Tuhan. Bacalah Mazmur, bacalah Amsal, bacalah Kejadian, bacalah kitab Matius, dan renungkan. Kata renungkan dalam bahasa Alkitab itu seperti sapi yang memamah biak. Sapi biasanya memamah biak 1 kali makan 4 kali. Makan dilepas, dikunyah lagi, sampai 4 kali. Jadi berdoalah tiap hari supaya kata-kata saudara penuh berkat. Tidak penuh kutuk, tidak penuh amarah, tidak penuh kebencian. Karena apa? Sumbernya di batin. Batin bisa menjadi baik karena setiap hari memohon, Tuhan buat batin saya baik, rendah hati, lemah lembut, peduli, sopan, dan tidak cukup berdoa. Saudara dan saya harus mengkonsumsi firman Tuhan secara cukup supaya batin saudara diperbarui. Ketiga, barulah kita berbicara tentang strategi. Seorang papa, seorang mama harus belajar berkata-kata kepada anaknya satu sama lain dengan sopan. Alih-alih pergaulan berkata, kata-kata kita 7% dipengaruhi oleh isinya. 38% dipengaruhi dengan nadanya. 55% dipengaruhi dengan roman muka kita. Gaya verbal kita. Saudara, kita tidak boleh omong seperti iklan Coca-Cola. Di mana saja, kapan saja minumlah Coca-Cola. Kita harus tahu kapan bicara. Apakah perkataan kita benar? Apakah perkataan kita perlu? Apakah perkataan kita bijak untuk dikatakan pada hari ini? Sebab itu sebagai orang tua, saudara dan saya perlu belajar untuk bicara dengan strategi yang benar. Saudara, suatu saat Jenderal Eisenhower di Sungai Rhine berjalan menemui seorang prajurit muda yang lagi stres. Jenderal ini berkata kepada prajurit, bagaimana perasaanmu? Oh jenderal, perasaan saya tidak enak. Jenderal ini rangkul prajurit itu sambil berkata, moodku juga tidak enak. Marilah kita jalan bersama. Siapa tahu melalui jalan bersama, mood kita menjadi baik. Tidak ada pidato, tidak ada kata-kata mutiara. Yang ada adalah pengertian. Lihatlah Elia. Ketika dia stres minta mati, Tuhan tidak berkata, Elia, lihat di gunung Horeb, saya berbuat mujizat begitu ajaib. Masa kamu tidak percaya dengan saya? Tidak. Justru Elia diberi makan, minum yang cukup. Setelah puas, dia berjalan 40 hari 40 malam. Dan Tuhan menemui, tidak ada di badai, tidak ada di halilintar. Tuhan menemui di angin sepoi-sepoi basah. Lihatlah anak yang hilang. Anak itu keterlaluan, meninggalkan papanya, menguras hartanya, tidur dengan wanita tunasusila, makan ampasnya makanan babi. Adakah anak yang lebih jelek lagi untuk orang Yahudi pada waktu itu? Tidak ada. Tapi begitu papanya melihat dari jauh, papanya yang lari. Ingat ibu bapak, abad pertama, orang tua adalah tidak santun untuk lari. Tapi papa ini tidak memikirkan harga dirinya. Dia lari, betul-betul lari, merangkul anaknya. Sebelum anaknya mengatakan penyesalan, sudah diberi kedudukan sebagai anak. Inilah hati orang tua. Hati yang hangat, hati yang menerima, hati yang sopan.
1 Korintus harusnya saudara baca berulang-ulang pasal 13. Saudara aplikasikan di rumah tangga saudara, maka rumah tangga saudara akan menjadi surga yang indah. Seorang papa, seorang mama harus belajar berkata, terima kasih, maafkan, saya mengasihimu nak. Anak ini pada masa yang rawan membutuhkan cinta kasih. Saudara, Yakub gagal sebagai papa karena dia pilih kasih, karena dia pasif tidak melakukan apa-apa. Seorang papa dapat menjadi ayah yang baik, termasuk mama menjadi mama yang baik. Seorang papa itu adalah pencari nafkah, seorang yang melindungi, seorang yang mengayomi, dan yang tidak kalah pentingnya, seorang yang menyatakan kasih. Menyatakan kasih dengan apa? Memberi waktu kepada anaknya. Dan yang kedua, berkata-kata yang membangun, menyemangati. Caranya bagaimana? Hatinya papa dan mama sendiri harus dipenuhi kasih Tuhan. Dengan jalan apa? Mendoakan setiap hari. Dengan jalan apa? Merenungkan Allah dan firman-Nya setiap hari 15-30 menit. Dan barulah kita berbicara tentang strategi bicara. Isinya, nadanya, raut mukanya. Dan kata yang perlu diucapkan kepada seorang anak yaitu apa? Terima kasih, maafkan saya, dan saya mengasihi engkau. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak, anak itu titipan Tuhan. Bukan dibawa burung bangau datang ke dunia. Tapi sebelum zaman anak itu dipilih. Yusuf, Yehuda, Ruben itu dipilih sebelum zaman, termasuk anak saudara. Mungkin saudara sudah melukai anak saudara, saat ini mintalah ampun. Sampai di rumah mintalah maaf. Saya beri waktu 1-2 menit saudara untuk berdoa. Bapa di surga, ampuni dosa kami. Kami sering gagal sebagai papa, gagal sebagai mama. Ampuni kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami bersyukur perusahaan ini setiap waktu tertentu mengadakan ibadah. Kami berdoa untuk ownernya, Engkau berkati dengan keluarga besarnya, supaya punya hati yang terus-menerus hormat dan tunduk kepada Tuhan. Kau lindungi mereka dari COVID-19. Kami berdoa untuk setiap staf karyawan yang ada ratusan dan mungkin ribuan. Tuhan memberikan perlindungan khusus supaya tidak kena COVID-19. Kalau ada yang kena, Tuhan bantu supaya dapat lolos dari penyakit itu. Tuhan jadikan perusahaan ini perusahaan yang memuliakan Dikau. Lindungi pulang pergi mereka, jauhkan dari kecelakaan. Berilah sukacita damai sejahtera-Mu dan hormat yang besar kepada Dikau. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami semua pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan